Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Nuh ayat ke-46 dikatakan, Dia Allah berfirman, Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Ayat itu menceritakan ketika Nabi Nuh memohon kepada Allah agar menyelamatkan anaknya saat datang banjir besar. Yang mau kita pahami hikmah dari ayat itu, yaitu ketika lapas yang berbunyi innahu amalun khairun sholih. Jadi itu artinya sesungguhnya dia beramal tapi tidak soleh. Jadi yang mau kita pahami, apa itu beramal tapi tidak soleh? Allah hanya menerima beramal yang soleh. Makanya Nabi Nuh dilarang Allah untuk meminta yang dia tidak mengetahui hakikatnya. Mari kita fokus kepada kalimat beramal tapi tidak soleh. Apa contoh beramal tapi tidak soleh di dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya, mungkin banyak contoh di luar. Banyak orang yang sholat, tapi sholatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang sholat, tapi dia masih dalam keadaan lalai. Itu dikatakan beramal tapi tidak soleh. Banyak orang wirid, zikir, tidak sesuai dengan niatnya. Jadi beramal tapi tidak soleh disebabkan salah satunya kebodohan. Kebodohan secara hakikat. Mungkin banyak kita lihat ada yang mengamalkan wirid-wirid tertentu jumlahnya ribuan dengan hajat sesuatu. Kalau kita perhatikan, apakah ada hubungannya amalan itu dengan kesolehan? Jadi amalan yang soleh itu perbuatannya ya menuju kesolehan. Hajatnya ya soleh, bukan hajatnya karena keinginannya. Contoh banyak orang yang haji karena ingin berdoa di depan Baitullah agar doanya dikabulkan. Memang tidak dilarang, tapi beramal tidak soleh. Karena tujuan haji sesuai namanya haj, menyaksikan Allah di dalam kebesarannya. Sholat juga termasuk amalan yang bisa soleh, bisa tidak. Jadi beramal tidak soleh bisa terjadi pada siapa saja. Karena orang yang beramal tapi tidak soleh biasanya tertipu dengan prasangkanya. Prasangkanya disebabkan oleh karena dia mengikuti kebiasaan orang banyak, padahal dia tidak tahu sesuatu tentang itu. Beramal tidak soleh ini sangat berbahaya. Sebagai contoh, orang yang sholat tapi lalai dengan sholatnya. Kenapa orang sholat lalai dengan sholatnya? Kalau di Al-Quran dikatakan, orang yang lalai dalam sholatnya itu orang yang menelantarkan anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin. Padahal tujuan sholat, kalau di surat Toha, tegakkan sholat semata-mata untuk mengingatku. Nah, orang yang lalai di dalam sholat dikatakan beramal tidak soleh. Maka dia sholat, hasil sholatnya dia buat persangkaannya. Dia bilang dia dapat kebaikan, dia akan masuk surga. Tapi dia tetap keji dan mungkar. Beramal tidak soleh itu, kalau mengikuti di surat Nuh ayat 46, suatu perbuatan yang diketahui asal-usulnya, amal ibadah dengan ilmu, maka dikatakan Nabi Nuh di situ jangan engkau tergolong orang yang fasik. Itulah sebabnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan beramal tanpa ilmu fasik, berilmu tak beramal jindik. Jadi mari kita mulai sekarang, walaupun dengan sedikit amalan tapi soleh. Jangan banyak amalan tapi fasik. Kita sering perhatikan orang kalau lagi kepingin rezeki banyak, katanya banyak salawat. Jadi niatnya bukan untuk bersalawat, untuk hawa nafsunya, untuk ketakutannya kepada dunia. Kalau orang-orang seperti itu gampang ditemui, nggak perlu dicari, di sekeliling kita banyak. Itu dikatakan beramal tidak soleh. Itu orang-orang yang fasik. Orang yang fasik subhat.